Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan dari keluarga bangsawan Tuban. Bapaknya beliau adalah Temenggung Wilatika yang menjadi Adipati Tuban. Sedangkan ibunya adalah Dewi Nawangrum. Riwayat lain menyebutkan bahwa Temenggung atau Dipati Wilatika ini merupakan keturunan dari Runggalawe dari kerajaan Majapahit. Ia memiliki putra bernama Raden Sahid dan putri bernama Dewi Rasawulan dari perkawinannya dengan Dewi Anggraini. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi, memiliki nama kecil Raden Sahid. Terkait asal-usulnya, ada dua pendapat yang berbeda mengenai keturunan Sunan Kalijaga. Dua pendapat tersebut mengatakan bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab dan Jawa asli. Pendapat bahwa Sunan Kalijaga orang Arab terdapat pada catatan Babat Tuban. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman atau kakek Sunan Kalijaga berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja mempunyai putra yang bernama Arya Wilatika. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Arya Wilatika. De Graaf membenarkan Babat Tuban dan pandangan Van den Berg bahwa Arya Teja I Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Jawa dari keterangan Darmo Sugito Trah Kalinjangan yang disampaikan pada seorang pembantu majalah penyebar semangat Surabaya yang bernama Cantrik Mataram, mengatakan bahwa Sunan Kalijaga keturunan Jawa asli. Silsilah keturunan Jawanya yaitu Adipati Ranggalawe, Bupati Tuban, berputra Arya Teja I, berputra Arya Teja II, berputra Arya Teja III, berputra Raden Temenggung Wilatikta, berputra Raden Mas Said, Sunan Kalijaga. Tetapi belum tahu kebenarannya karena tidak ada catatan secara resmi dan lengkap yang menjadi bukti konkret sebagai pedoman. Menurut catatan sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Kafsah. Istri yang pertama adalah Dewi Sarah, merupakan putri dari Maulana Ishak. Dari perkawinannya dikaruniai 3 anak, yaitu yang pertama Raden Umar Said atau Sunan Muria, kedua Dewi Rukayah, ketiga Dewi Sofia. Istri yang kedua adalah Siti Zainab, putri dari Sunan Gunung Jati. Dari perkawinan ini dikaruniai 5 orang anak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan akhir abad 16. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir 1478, Kesultanan Demak pada tahun 1481 sampai 1546 Masehi, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 sampai 1568 Masehi, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati.
Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 131. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak. Makam Sunan Kalijaga terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam Kota Demak, kira-kira berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Seperti makam Wali Songo umumnya, makam Sunan Kalijaga berada di dalam bangunan tungkup berdinding tembok dengan hiasan dinding terbuat dari kayu berukir. Dalam catatan sejarah, Sunan Kalijaga menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki banyak guru selama hidupnya. Bahkan, bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi dari luar negeri. Beberapa guru Sunan Kalijaga tersebut antara lain Sunan Bonang. Kisah awal Sunan Kalijaga dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang suka berbuat tercela, seperti suka judi, mabuk-mabukan, mencuri sampai diusir oleh orang tuanya karena malu dengan perbuatan Sunan Kalijaga. Namun, dengan diusirnya dari rumah tidak menjadikannya Sunan Kalijaga membaik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan kepadanya. Dengan kenakalan yang tidak lazim, bahkan sampai membunuh orang, Sunan Kalijaga atau Raden Said dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang ketika dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, kemudian Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, yang bahkan akhirnya menjadi anggota Wali Songo. Pertemuan dengan Sunan Bonang inilah yang mengubah pola hidup Sunan Kalijaga untuk menjadi lebih baik. Melihat kearifan ilmu Sunan Bonang membuat Raden Said ingin belajar dengannya. Sunan Bonang mau menerima Raden Said menjadi muridnya dengan syarat Raden Said disuruh bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Setelah Sunan Bonang menemuinya kembali, kemudian Raden Said dibawa ke Ngampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran mengenai agama. Inti ajaran yang diwejangkan Sunan Bonang kepada Raden Said yaitu Sangkan Paraning Dumadi, yaitu suatu ilmu yang pada hakikatnya menerangkan asal-usul kejadian alam semesta, kepergian roh sesudah kematian ngawi, serta hakikat hidup dan mati. Yang kedua, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar merupakan orang pertama di Pondok Giri, Amparan Jati, bahwa sewaktu Sunan Kalijaga tinggal di Cirebon pernah belajar ilmu ilafi dari beliau. Namun kemudian mereka berdua berguru tentang ilmu makrifat dari Sunan Gunung Jati selama 4 tahun. Selanjutnya, Syekh Sutabris. Sunan Kalijaga pernah berguru kepada Syekh Sutabris pada abad ke-15. Syekh Sutabris adalah guru agama yang tinggal di Pulau Upih, termasuk bagian kota Malaka, dan terletak di sebelah utara sungai serta pulau yang ramai karena menjadi pusat perdagangan waktu itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari Syekh Maulana Maghribi agar kembali ke Jawa untuk membangun masjid dan menjadi penggenap wali. Sekembalinya ke Jawa, beliau menetap di Cirebon dan bertemu Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Kalijaga. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati. Berdasarkan hikayat Hasanuddin bahwa kehadiran Sunan Kalijaga di Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam dan sekaligus
menuntut ilmu pada Sunan Gunung Jati. Disebutkan pula bahwa Sunan Bonang, Pangeran Adipati Demak, dan keluarganya telah pergi mengunjungi Sunan Gunung Jati untuk berguru. Demikian pula Sunan Kalijaga dan Pangeran Kadarajat atau Sunan Derajat. Dikisahkan melalui berbagai naskah, Sunan Kalijaga diambil menantu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Sunan Kalijaga membuka pondok pesantren di daerah kaki Bukit Gunung Jati. Untuk metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwah secara luas karena masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Terdapat alasan Sunan Kalijaga menggunakan pakaian tersebut dikarenakan apabila mengenakan jubah dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut masyarakat dan merasa enggan untuk menerima kedatangannya. Salah satu hal yang dapat dikatakan unik ketika Sunan Kalijaga merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam. Selanjutnya, beliau menjelaskan kepada masyarakat mengenai agama Islam dan menasehati untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, kebudayaan dan kesenian yang sekiranya dapat ditanamkan unsur ajaran Islam akan dipertahankan serta digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Berbagai media dakwah yang digunakan yaitu gamelan, gending, tembang, wayang, grebek, suluk, tata kota, selamatan, kenduri, dan upacara tradisional. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga kerap memakai nama samaran seperti Ki Dalang karena kemampuan beliau dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan kebudayaan dan kesenian. Warisan seni dan budaya yang diciptakan Sunan Kalijaga tentu digunakan sebagai sarana dan media dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Peran beliau sebagai seorang pendidik dan pengajar agama di tengah masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha sangat dominan dan strategis, mengingat banyak orang mau Islam dan pada akhirnya menjadi murid beliau dari kalangan terbawah hingga bangsawan kerajaan. Banyak peran lain yang belum tergali yang menunjukkan betapa beliau kaya akan konsep ajaran hidup yang berbasis pada pendidikan karakter atau akhlak pada umumnya yang masih relevan untuk diimplementasikan di semua zaman, termasuk zaman globalisasi sekarang ini. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Pada saat beliau berdakwah agama Islam sebagai dalang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit, tidak hanya sebagai dalang wayang saja, beliau juga menjadi dalang pantun. Apabila ada masyarakat yang ingin mengadakan pertunjukan wayang, maka Sunan Kalijaga tidak memungut uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat dan menyebabkan Islam dapat berkembang dengan cepat. Di dalam pertunjukan wayang, lakon yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga tidak hanya mengangkat kisah Mahabharata dan Ramayana. Terdapat pula lakon yang digemari oleh masyarakat, yaitu Dewa Ruci. Lakon Dewa Ruci menjadi bentuk pengembangan dari lakon Nawaruci. Lakon Dewa Ruci ini mengisahkan Bima yang
merupakan salah satu Pandawa saat mencari kebenaran melalui bimbingan Begawan Drona hingga Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Selain lakon Dewa Ruci, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh wayang seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang telah diselusupi ajaran-ajaran Islam. Dalam menjadi dalang, Sunan Kalijaga memaparkan ajaran tasawuf saat memainkan wayang, terutama saat lakon Dewa Ruci. Hal ini menyebabkan masyarakat dari seluruh lapisan menjadi senang. Saat pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga memodifikasi bentuk wayang. Sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan bentuk tubuh yang tidak mirip dengan manusia. Penggunaan pertunjukan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Hal tersebut menunjukkan keahlian beliau dalam memadukan unsur ajaran Islam dengan unsur budaya masyarakat Jawa. Oleh karena itu, kebudayaan dan kesenian merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari masyarakat. Selain lakon Dewa Ruci dan Punakawan, Sunan Kalijaga juga memasukkan ajaran Islam pada tokoh Yudhistira dan Bima. Seperti yang dikisahkan dalam lakon Yudhistira, mendapatkan azimat Kalimasada karena tidak mau berperang. Azimat ini berguna untuk melindungi diri sendiri, menjauhkan musuh dan memelihara stabilitas pemerintahan kerajaan. Jimat Kalisada ini tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Pemanfaatan kebudayaan yang paling sering dipentaskan yaitu lakon Jimat Kalimasada. Sunan Kalijaga menjadi lakon wayang tersebut ialah sebagai media dakwah, pendidikan, latihan rohani dengan menampilkan tokoh-tokoh pewayangan yang menjadi favorit rakyat. Dalam pewayangan ini, hampir keseluruhan yang dipentaskan kisahnya tentang tasawuf dan akhlakul karimah. Sebabnya, yang dituju adalah pemeluk Buddha atau Hindu yang keseluruhan ajarannya mengenai kebatinan. Azimat Kalimasada merupakan sebuah teks yang dapat bertahan lama dan merupakan kalimat syahadat. Oleh karena itu, Yudhistira meninggal dalam keadaan Islam. Kalimat Kalimasada berasal dari kalimat syahadat yang artinya yang bersaksi. Dalam lakon Bima digambarkan seperti sholat. Hal ini disebabkan karena dalam cerita Hindu, Bima digambarkan sebagai sosok yang kuat. Sedangkan sholat merupakan tiang agama, yang artinya tanpa sholat agama dari seseorang runtuh. Sementara itu, Arjuna dilambangkan sebagai puasa, Nakula dan Sadewa dilambangkan sebagai zakat dan haji. Berdasarkan pelambangan tersebut, Sunan Kalijaga telah menggambarkan masyarakat Jawa mengenai badan manusia dengan wayang. Hal ini dapat diartikan tradisi wayang kulit yang dipertunjukkan dianggap sama seperti kehidupan. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat seseorang dari luarnya saja. Seni ukir dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir yang berbentuk dedaunan, bukan berbentuk manusia dan hewan. Karena sejak para wali mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan diawali atau diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Seni ukir tersebut dapat dijumpai pada guyau atau alat menggantungkan gamelan dan pada rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Selanjutnya gamelan. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah dikubah Sunan Kalijaga agar iramanya sesuai dengan lakon
yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang, gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Gamelan juga digunakan saat acara grebek dan sekaten yang bertujuan untuk mengundang banyak perhatian dari masyarakat. Selanjutnya, tembang. Selain menggunakan wayang dan gamelan, Sunan Kalijaga dalam berdakwah juga menggunakan tembang-tembang yang merupakan kebudayaan dan kesenian dari masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menciptakan tembang Macapat dan Danggulo dengan nada yang memiliki toleransi antara melodi Arab dan Jawa. Lagu lain yang diciptakan Sunan Kalijaga adalah Ilir-ilir, Gundul-gundul pacul, Kidung rumeksa ing wengi, Lingsir wengi, Suluk linglung. Dalam tembang rumeksa ing wengi melambangkan doa saat malam hari setelah melaksanakan sholat tahajud. Doa yang dipanjatkan bertujuan meminta agar senantiasa dihindarkan dari gangguan negatif, serta dalam gaya bahasa sesuai dengan pikiran masyarakat Jawa. Hal yang disampaikan dalam tembang rumeksa ing wengi dapat menusuk hati pembacanya. Tembang ini disusun Sunan Kalijaga dikarenakan masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal dan melafalkan doa berbahasa Arab. Selanjutnya, grebek dan sekaten. Grebek berasal dari kata gumrebek yang artinya riuh atau rame jika dipahami menjadi keramaian dan berujung perayaan. Hal ini sering dijumpai saat acara grebek terdapat konvoi barisan prajurit yang membawa gunungan disertai dengan iringan gamelan. Sekaten berasal dari kata skati yang artinya nama dua alat gamelan. Sekaten merupakan bagian dari serangkaian acara grebek yang merupakan gagasan Wali Songo dalam menggabungkan kebudayaan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan grebek dan sekaten merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak kerajaan Hindu-Buddha. Ide untuk menggabungkan kebudayaan grebek dan sekaten dengan ajaran Islam muncul saat Sunan Kalijaga mencoba menarik masyarakat datang ke masjid dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kalijaga memiliki inisiatif untuk menggabungkan unsur kebudayaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa, lalu menggunakan gamelan dan tari-tarian di lingkungan keraton untuk meramaikan pelaksanaan grebek Maulid. Seperangkat gamelan diletakkan di halaman masjid untuk ditabuh agar menarik perhatian masyarakat. Komplek masjid dihiasi dengan pernak-pernik menarik yang mengundang masyarakat datang ke komplek Masjid Demak. Awalnya masyarakat merasa malu untuk datang. Perlahan-lahan mulai berdatangan dengan melewati gapura dan dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya, masyarakat akan diajarkan untuk dituntun cara berwudu dengan baik. Selain grebek Maulid, terdapat juga grebek Syawal yang diselenggarakan saat Hari Raya Idul Fitri dan grebek besar saat Hari Raya Idul Adha. Saat perayaan grebek dan sekaten juga terdapat gunungan. Gunungan ini dimaknai sebagai lambang kemakmuran dan sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Gunungan ini akan dibagikan kepada masyarakat. Penggunaan grebek dan sekaten sebagai media dakwah Islam menuai sukses besar dan masyarakat ikut menyukainya. Untuk karomah Sunan Kalijaga. Sunan Bonang yang ketika sedang melakukan perjalanan dakwah dan bertemu dengan Raden Said, akhirnya dengan karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang menunjukkan kemampuan mengubah buah aren menjadi emas. Kemudian Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Raden Said memohon kepada sang pria tua untuk menjadikannya
sebagai seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Raden Said sebuah ujian. Apabila benar-benar ingin menjadi muridnya, beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat yang menjadi salah satu karomahnya itu di pinggir kali. Lantas memerintahkan Raden Said menjaga benda tersebut tetap tertancap sampai ia kembali. Sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Sementara Raden Said meneruskan perintah Sunan Bonang untuk menjaga tongkat tersebut di pinggir kali. Beliau yang mulai merasa bosan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di Gua Kahfi saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Doa tersebut dijabah hingga akhirnya berandal Lokajaya tertidur selama 3 tahun lamanya. Selama itu Sunan Bonang baru kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya, Sunan Bonang membangunkan berandal Lokajaya dengan cara mengumandangkan azan di sampingnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak berandal Lokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama. Akhirnya, Raden Said atau berandal Lokajaya menjadi salah seorang pendakwah seperti gurunya dan terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Namanya itu berarti seorang ulama yang menyebarkan Islam dan pernah menjaga kali sesuai perintah gurunya Sunan Bonang. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga pun memiliki beberapa karomah seperti dapat mengubah rupanya hingga konon sempat bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Lalu selanjutnya memiliki ilmu berubah wujud. Suatu ketika di pinggiran hutan yang lebat, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos, wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki harta yang layak. Tetapi pemimpin perampok itu tak mempercayainya. Bahkan dengan garang ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Mendapat perlakuan yang tidak senonoh, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya. Dan apa yang terjadi? Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jagana, sang pemimpin perampok, menjadi berang. Ia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, ia mulai mendekati sasarannya. Sekali ini, Sunan Kalijaga merapalkan ilmu malih rupa. Begitu usai mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jagana. Ki Jagana semakin bernafsu. Dengan teriakan keras, ia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijaga tak menghindar. Ia membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jagana menjadi berang. Dengan ganas, salah seorang anak buah Ki Jagana melabrak. Begitu ia akan melompat, sebuah tangan yang halus telah menahan gerakannya. Tangan Kanjeng Sunan Kalijaga belum sempat ia membuka mulut,
Dengan penuh wibawa, Kangjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik. Yang diserang hanyalah pohon asam, bukan aku." Ketika anak buah Ki Jagana ini akan bertanya lebih jauh, terdengar suara lembut Kangjeng Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkanlah matamu, lihatlah dengan mata batinmu, maka engkau akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah Ki Jagana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kangjeng Sunan Kalijaga, dan apa yang terjadi? Mereka melihat dengan membabi buta Ki Jagana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu. Ternyata hanya menetakkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jagana kehabisan tenaga dan ia menjadi terkejut bercampur malu. Tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya, ternyata ia hanya menatak sebatang pohon asam. Akhirnya Ki Jagana menyerah dan menyatakan taubat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu selanjutnya, mengubah tanah menjadi emas. Ki Pandan Arang I yang dalam pemerintahannya cukup merasa sangat menderita, dan karena putri kesayangan yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal. Tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehingga beliau mempunyai nazar. Barang siapa dapat menyembuhkan putrinya akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Rana Wijaya, berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arang I, Rana Wijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus, beliau mendoakan sang putri. Akhirnya, sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya, Rana Wijaya diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Rana Wijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun, kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahnya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri. Ia jadi congkak, sombong, dan kedekut. Ia selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar, disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan, namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandan Arang. Pandan Arang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu Sunan Kalijaga, maka bersujud dan bertobat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati, ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Tekun, istiqomah, dan toleran
usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga, memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran, tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah. Baginya, ucapan 2 kalimat syahadat menjadi upah yang tak ternilai harganya. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah membahas Sunan Kalijaga. Nantikan cerita sejarah selanjutnya. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.